Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 842. Saat Jizantian terbunuh, kota itu menjadi sunyi senyap dan mematikan. Semua orang menatap Luli, pria muda berjubah cian. Mulai hari ini, pemuda ini akan berdiri di puncak umat manusia. Dia telah menjadi orang yang paling kuat dari umat manusia. Dia memiliki kekuatan pamungkas dalam menentukan kehidupan atau kematian orang, dan kehancuran keluarga. Patriark Penegakan Hukum mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Akhirnya, dia memanggil para leluhur. Memimpin, dia berlutut, menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Besar." "Grand Master," lusinan Patriark berteriak. Mengikuti mereka, para prajurit di tanah berlutut satu demi satu. Di kota, orang-orang berteriak di atas suara mereka, "Grand Master." Luli adalah Grand Master baru yang ditunjuk oleh Emperor of Heaven Rivers. Semuda Luli, dia sudah bisa membunuh Jizantian. Tidak ada yang menantangnya sebagai Grand Master. Lu Renhuang tidak berlutut. Dia bukan salah satu dari aula pembantai iblis dan dia tidak yakin apa yang telah terjadi. Meski begitu, dia sudah memiliki teori sendiri. Dia merasa bangga dan percaya diri, dan sedikit malu pada saat yang sama. Kakeknya berlutut di depan putranya. Ini aneh. Kakek hebat 3, kakek Jiang, tolong, berdiri. Ini terlalu banyak untuk Luli juga. 2 dari 3 adalah leluhur dari keluarganya dan 1 adalah kakek Jiang Qiling. Dia tidak bisa membiarkan mereka tunduk padanya. Patriark Penegakan Hukum berdiri sekaligus. Tetapi para leluhur lainnya tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Itu adalah aula leluhur yang melewati resolusi untuk mengejar Luli. Meskipun banyak dari patriark yang memilih abstain, mereka juga tidak benar-benar memihak Luli. Mereka tetap berlutut untuk meminta maaf. Tolong bangun. Luli sedang tidak ingin berurusan dengan para patriark yang ada di pagar. Sudah cukup terbunuh hari ini. Hampir semua patriark di sisi Jizantian telah meninggal. Luli menatap Meng Tian. Dengan kekuatan batin, dia merasakan bahwa di sebuah rumah besar di kota, Yang Xuan, Dai Feiyu, Yang Yu dan Sa Teror tetap bersama. Mereka menatapnya dengan ngeri. Sekilas niat membunuh muncul di hati Luli. Melihat Ji Meng Tian, Luli berkata, "Ji Meng Tian, berapa banyak yang telah bergabung dalam rencanamu untuk membunuhku? Ceritakan padaku nama mereka, semua nama mereka. Atau, aku akan memastikan bahwa kamu menyesal telah dilahirkan." Saat ini, anehnya, Ji Meng Tian benar-benar tenang. Dia tidak berlutut seperti para leluhur itu. Sebaliknya, dia berdiri di udara dengan tenang. Pemenang mengambil semuanya. Tidak ada yang perlu diceritakan. Akhiri saja ini, katanya dingin. Kamu ingin mengakhirinya sekarang. Itu tidak mudah. Luli menyeringai jijik. Dia memberi sinyal paman 9 keluarga Jun yang berlari ke Ji Meng Tian sebelum dia bisa bereaksi. Dia merasakan tangan besar mencengkeram lehernya. Seutas energi ditransfer ke tubuhnya. Dia menggigil ketakutan karena dia tahu bahwa pada saat ini, dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Iya, paman 9 keluarga Jun mengendalikan Ji Meng Tian. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan mulai mencari jiwanya. Oh tidak, cahaya di mata Lu Xuan mereda. Semua informasi akan bocor saat jiwa Ji Meng Tian dicari. Dia juga tidak bisa lolos dari kematian. Xiao Chonglong, Sa Teror dan Yang Xuan juga merasa putus asa. Ji Meng Tian adalah dalang. Jiwanya digeledah dan tidak ada rahasia lagi. Setelah beberapa saat, paman 9 keluarga Jun berhenti dan mengangguk pada Luli. Melambaikan tangannya, Luli berkata, "Patriark Jiang, bawa Ji Meng Tian turun. Pergi ke alun-alun dan tunggu pesanan saya." Jiang Tiansun memanggil patriark lain yang mengambil alih Jiang Qiling, merantainya dan membawanya ke alun-alun. "Beritahu aku namanya," Luli berkata kepada paman 9 keluarga Jun tanpa emosi. Kemudian, dia memberitahu Jiang Tiansun, setiap nama yang dia katakan, hancurkan orang itu. Bunuh siapa saja yang berani melawan. Iya, Luli adalah Grand Master dari aula pembantai iblis sekarang. Perintahnya adalah perintah tertinggi. Jiang Tiansun tidak akan pernah menghentikan Luli untuk menghukum orang-orang itu. Sejujurnya, dia akan sangat menantikan Luli membunuh lebih banyak. Lu Xuan. Nama pertama yang dikatakan paman 9 keluarga Jun adalah Lu Xuan, yang bahkan mengejutkan Luli. Patriark Penegakan Hukum bingung.
Tiba-tiba, dia mengerti dan melihat ke grid kakek tiga. Yang terakhir menghela napas dalam penyesalan, membungkuk dan berkata, saya minta maaf. Saya tidak berpikir jernih. Jiwa Lu Xuan, tidak dibangun kembali. Dapatkan dia, teriak Luli. Jiang Tianxun berlari ke kastil secara pribadi dan membawa Lu Xuan keluar. Luli bahkan tidak melihat Lu Xuan ketika dia berkata, bawa dia ke sana. Hahaha, Lu Xuan tertawa terbahak-bahak. Luli, kamu adalah satu pria yang beruntung. Untuk ini, aku menghargaimu. Tapi hanya itu yang akan aku akui, kata Lu Xuan dengan tenang. Kadang-kadang, keberuntungan adalah bagian dari kekuatan. Kamu kalah dan itulah faktanya. Jangan menemukan alasan. Luli menatap Lu Xuan dengan dingin tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang Xuan, Xiao Chonglong, Sa Teror, Dai Feiyu. Paman 9 keluarga Jun memeriksa daftar nama. Saat dia melakukannya, Jiang Tianxun dan para leluhur lainnya pergi dan membawa orang-orang itu satu persatu. Mereka semua dirantai dan diantar ke alun-alun untuk menunggu. Segera, semua tuan muda dan wanita muda yang menjadi bagian dari plot ini ditangkap. Adapun para leluhur yang bergabung dalam rencana itu, mereka sudah terbunuh. Memastikan tidak ada orang lain yang ada dalam daftar, Luli berkata, kalau begitu, izinkan saya menambahkan beberapa. Yang Bucheng, C Terror, Granny Butterfly. Keluar dan hadapi malapetaka Anda. Wosh, wosh, wosh. Yang Bucheng, C Terror dan Granny Butterfly terbang keluar dari halaman. Mereka semua sedih dan muram. Menatap Luli, Yang Bucheng berkata, Luli, aku tidak akan membuang banyak waktu. Aku hanya berharap kamu bisa membiarkan keluarga yang hidup. Lagi pula, mereka tidak melakukan kesalahan. Tentu, melambaikan tangannya, Luli berkata, jangan khawatir. Aku percaya proses menuju keadilan. Ketika kalian semua meninggal, pertengkaranku dengan keluarga dan rasmu akan berakhir. Grandmaster, janji adalah janji. Granny Butterfly membungkuk. Kemudian, dia jatuh diam-diam ke dalam alun-alun. Ketika orang-orang pergi dan memeriksa, tidak ada kehidupan dalam dirinya lagi. Ini karma. Apa yang berputar, datanglah. Yang Bucheng menghela nafas dan kemudian mengangkat tangannya untuk menghancurkan dahinya sendiri. C Terror melakukan hal yang sama. Mereka jatuh dari langit dan mendarat tepat di sebelah Granny Butterfly. Nenek, hujan air mata mengalir di pipi Dai Feiyu. Dia menangis hatinya. Yang Xuan dan Yang Yu sedih. Tetapi mereka tahu bahwa menangis dan berteriak tidak akan membantu mereka sekarang. Sekarang giliran mereka. Berhenti menangis. Luli kesal dengan tangisannya. Dai Feiyu, di medan perang kecil, kamu menangis ketika sesuatu terjadi. Di kota Samsara, itu juga kamu yang menangis. Dan kamu melakukannya lagi sekarang. Jika kamu takut, dan kamu tahu apa yang akan terjadi dengan menentang saya, lalu mengapa Anda terus-menerus melibatkan diri Anda sendiri? Mengapa Anda harus berkomplot melawan saya? Yang Buchen tidak salah. Hidup seperti ini dan apa yang terjadi, datang sekitar. Pada hari Anda berkomplot melawan saya, Anda harus memikirkan hal ini. Anda sendiri yang harus disalahkan. Patriark Jiang, bunuh mereka semua, semuanya. Luli berteriak. Jiang Tianxun mengirim Patriark Penegakan Hukum untuk melihat yang tetap tanpa emosi dan tidak berniat memohon belas kasihan. Jiang Tianxun mengambil keputusan dan berkata, eksekusi mereka, sekarang. Dentang, dentang. Itu kilatan dan kilatan baja dingin. Di depan banyak orang di kota, lebih dari selusin murid terhormat dipancung. Putra dan putri yang diberkati itu dieksekusi. Darah menodai alun-alun saat terus mengalir ke sungai. Bau darah yang menyengat terus-menerus. Bab 843. Semuanya beres. Akhir dari pertarungan ini tidak terduga. Jizantian kehilangan nyawanya dan begitu juga banyak orang lain. Luli berkuasa, dan dia sekarang adalah Grandmaster baru dari Aula Pembantai Iblis. Grandmasters dari Demon Slaying Hall biasanya adalah pejuang manusia yang paling kuat. Luli terlalu muda untuk itu dan kecepatan perkembangannya begitu cepat sehingga banyak orang merasa itu tidak dapat diterima. Itu terutama berlaku untuk para leluhur. Beberapa dari mereka telah hidup selama 7 hingga 800 tahun sedangkan Luli baru berusia 20-an. Bagi para leluhur itu, Luli tidak berbeda dari anak sapi yang baru lahir. Tapi anak sapi yang baru lahir ini berada di atas mereka semua.
Dia adalah Grandmaster baru dari Aula Pembantai Iblis dan dia bisa memutuskan nasib banyak orang. Ini terasa seperti mimpi bagi banyak orang. Jika bukan karena aroma darah yang kuat di kota, banyak orang tidak akan pernah menerima kenyataan itu. Luli pergi ke Aula leluhur bersama sekelompok orang. Seseorang mulai membuang mayat dan Jiang Tianxun menangani akibatnya. Di Aula, Luli langsung pergi ke kursi tengah. Melihat Patriark Penegakan Hukum, dia berkata, Patriark Penegakan Hukum, mulai hari ini, Anda akan bertanggung jawab atas semua urusan Balai Pembantai Iblis. Jalankan semua yang tidak akan mengindahkan perintah Anda. Patriark Penegakan Hukum berdiri, menangkupkan tinjunya dan menjawab, "Ya." Para leluhur lainnya sedang dalam diskusi panas. Mereka telah mendengar bahwa Luli adalah bos lepas tangan. Tampaknya dia adalah Grandmaster nominal, sedangkan yang asli yang mengambil kendali adalah Patriark Penegakan Hukum. Luli mengangguk dan melanjutkan, lihatlah dengan cermat prajurit dan bakat kuat dari sisi Ji Zantian. Jika Anda menemukan ada yang lolos, bunuh mereka atau hadapi mereka dengan beberapa cara khusus. Jangan biarkan siapapun meluncur. Jika tidak, ketika kita bertarung dengan 4 ras alien, mereka akan datang dan menikam kita di belakang. Petik 2. Setelah ini, Luli tidak memiliki titik lemah di hatinya untuk musuh-musuhnya. Adalah dirinya sendiri, teman-temannya, dan keluarga yang akan dipukuli jika musuh-musuhnya dibiarkan tetap hidup. Hancurkan iblis, tidak meninggalkan kesempatan untuk kebangkitannya. Tidak pernah memiliki ilusi bahwa musuh akan berdamai dengan Anda dan tidak akan menggunakan trik hanya karena takut. Musuh-musuh yang diampuni akan menusukmu dari belakang karena diberi kesempatan. Oleh karena itu, Luli memilih untuk menghancurkan semua musuhnya, sehingga mereka akan kehilangan kesempatan di masa depan untuk kembali. Patriark Penegakan Hukum mengangguk. Karena itu adalah keinginan Luli, dia pasti akan melaksanakan perintah. Patriark Penegakan Hukum memikirkan masalah lain yang membuatnya mengerutkan kening. Dia berdiri dan bertanya, Tuan Besar, Anda menyebutkan bahwa Anda percaya diri untuk melawan 4 ras alien. Ya, tapi aku harus berkultivasi sedikit lebih lama. Luli mengangguk. Setelah mempelajari makna yang mendalam tentang angin bulu, dia bisa menghasilkan persediaan yang tak ada habisnya, yang memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi 4 ras alien. Ji Zantian berada pada tahap awal dari alam semi-dewa dan begitu pula Dewa Asmodian. Jiwa mereka harus memiliki level yang hampir sama. Ada kemungkinan Luli bisa membunuh Tuan Asmodian sejak Ji Zantian meninggal di tangannya. Tapi dia perlu mempelajari Feather Wind lebih lanjut untuk melihat bagaimana dia bisa lebih baik menerapkan Feather Wind dalam serangan dan pertahanan yang lebih kuat. Baik, jawaban Luli adalah jaminan. Mengingat bagaimana bahkan Ji Zantian terperangkap oleh naga angin, para patriark lebih beriman. Posisi Luli sebagai Grandmaster belum stabil karena diam-diam, banyak orang masih tidak mau menerimanya dalam posisinya. Tetapi jika Luli bisa mengalahkan 4 ras alien, maka segalanya akan berbeda untuk itu dan itu akan menjadi kontribusi besar bagi umat manusia. Ayah, Ting Dewa dan bantu Patriark Penegakan Hukum. Kendalikan sepenuhnya kota ini. Aku tidak ingin ada yang melakukan bisnis monyet di belakang kita. Luli memandang Lu Renhuang yang mengangguk dengan tekad. Yang terakhir sangat marah dengan kenyataan bahwa Ji Zantian telah berusaha untuk mengaturnya. Lahir di keluarga Lu Renhuang bukan tipe orang yang pelin-pelan. Dia bisa menyembelih tanpa mengedipkan mata. Luli kemudian mengajukan beberapa pertanyaan tentang Inferno. Dia meminta Patriark Penegakan Hukum untuk mengirim seseorang ke Inferno dan Mystic Armor City untuk memeriksanya, kalau-kalau Ji Mengtian memiliki beberapa rencana cadangan untuk tempat-tempat itu. Dengan semua yang telah dilakukan, Luli kembali ke Manik Jahat dengan Jiang Qiling dan Little White, meninggalkan semua hal yang harus ditangani oleh Patriark Penegakan Hukum dan Lu Renhuang. Ji Zantian telah meninggal dan cukup banyak patriark yang terbunuh. Di kota, tidak ada yang bisa bersaing dengan Patriark Penegakan Hukum dan Lu Renhuang sekarang. Bahkan jika ada, mereka tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang keliru. Luli sedang berkultivasi lagi. Namun kota itu belum kembali ke kedamaian. Semua anggota inti dari sisi Ji Zantian ditangkap. Patriark Penegakan Hukum telah menjelaskan bahwa mereka lebih suka menangkap semua, hanya untuk satu. Karena itu, Patriark Penegakan Hukum tidak membunuh orang-orang itu. Dia meminta mereka membangun kembali jiwa mereka sehingga mereka bisa melupakan permusuhan dan fokus mengabdikan hidup mereka ke Aula Pembantai Iblis.
Orang-orang itu termasuk Lu Zhengtian dan Lu Tiandi. Keduanya bukan bagian dari pengaturan ini. Mereka telah menghapus ingatan mereka sebelumnya. Mereka hanya mendengar orang-orang memberitahu mereka apa yang telah dilakukan Luli. Namun, tanpa ingatan peristiwa masa lalu, mereka tidak lagi memiliki kebencian yang mengakar. Membangun kembali jiwa akan sama dengan mencuci otak. Para prajurit itu tidak akan memiliki apa-apa di pikiran mereka, selain untuk mengikuti perintah Aula Pembantai Iblis dan menyerahkan hidup mereka di sana. Luli sekarang adalah Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis, seorang prajurit yang harus tunduk pada semua yang lainnya dari Aula Pembunuh Iblis. Karena itu, mereka yang memiliki jiwa mereka dibangun kembali tidak akan lagi tidak setia kepada Luli lagi. Kota ini memiliki jutaan prajurit dengan banyak yang kuat dari keluarga yang berbeda, termasuk dari Hades Society. Meski begitu, tidak ada dari mereka yang berani melakukan apapun saat ini. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk memberontak ketika Yang Bucheng, Yang Xuan dan Yang Yu dieksekusi, apalagi pada saat ini ketika penangkapan sedang berlangsung. Saat Jizantian meninggal adalah saat Luli bangkit seperti bintang. Tidak seorang pun dari seluruh surga terbalik semesta dapat mengaburkan cahayanya dan tidak ada yang bisa mengatakan tidak pada perintahnya. Pemenang mengambil semuanya. Kekalahan harus diakui seperti itu. Mereka yang berani membuat perasaan jahat akan menghadapi penghancuran keluarga mereka. Luli mungkin menyelamatkan mereka hidup-hidup, tetapi keluarga musuh mereka tidak akan gagal pada kesempatan untuk menendang mereka ketika mereka turun. Karena itu, satu-satunya pilihan sekarang adalah menahan diri. Mereka harus menanggung penghinaan bagi keluarga mereka. Mereka harus menanggung semua rasa malu yang menghampiri mereka. Itu tidak biasa di tanah hebat. Itu terjadi pada Qian Phoenix Rache dan Mammoth Rache. Mereka bahkan takut untuk menginjakan kaki di Central Plains. Situasi berubah secara drastis di Aula Pembantai Iblis. Orang-orang terus-menerus cemas. Ancaman dari 4 ras alien tergantung di atas kepala semua orang seperti pedang. Lebih buruk lagi, ras manusia mengalami konflik internal. Umat manusia sudah dirugikan. Sekarang dengan Jizantian pergi, akankah umat manusia dapat selamat dari serangan dari 4 ras alien? Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan jutaan orang siang dan malam. Boom, boom, boom. Hari kedua setelah Luli memulai penanaman tertutup, 4 ras alien kembali, hanya kali ini, dengan tidak adanya Dewa Asmodean. Hanya ratusan ribu yang dikirim untuk menyerang perisai kota. Pada hari keempat serangan itu, memastikan bahwa tidak ada yang salah, Lord Asmodean muncul. 4 tentara alien yang mundur kembali untuk menyerang perisai. Bau darah masih melekat di kota. Penegakan hukum masih memburu penjahat. Banyak yang dikirim ke penjara di mana jiwa mereka dibangun kembali. Suasana di kota terus tumbuh suram. Banyak orang hampir kehilangan akal. Tetapi pada 8 hari, sebuah berita keluar yang menyemangati para prajurit di kota, Luli akan keluar dari kultivasi dalam waktu setengah bulan. Dia akan pergi dan melawan Dewa Asmodean secara langsung. Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan 4 ras alien sendirian. Berita itu asli. Sebenarnya, itu datang dari Aula leluhur. Kakek Jiang Qiling yang mengirimkan berita ini. Dikatakan bahwa Jiang Qiling keluar dari Wigbet hari ini, hanya untuk memberitahu orang lain tentang informasi untuk menenangkan semua orang. Setengah bulan, harapan kembali ke hati banyak orang. Semangat juang mereka membumbung tinggi-tinggi. Hasilnya akan ditentukan dalam setengah bulan. Akankah pemuda itu, yang telah menciptakan mukjizat, dapat melakukan upaya keras untuk mengubah situasi dan mengalahkan 4 ras alien? Orang-orang berharap melihat. Bab 844. Luli yang membuat Jiang Qiling menyebarkan berita. Dia yakin bahwa dia bisa melawan 4 ras alien sendirian karena dia sekarang telah menguasai cara umum untuk menerapkan bulu angin dalam praktek. Dalam Bed of Life-nya, dia mengukir diagram garis. Dengan bantuan energi surgawi, diagram garis itu menjadi hidup. Sementara diagram masih menawarkan sedikit informasi, semuanya menjadi sangat jelas dalam diagram garis langsung. Luli belajar cara membuat feather wind. Pemahamannya tentang angin bulu adalah sifat dasarnya. Oleh karena itu, kendalinya terhadap feather wind lebih baik. Saat ini, dia berada di dalam Wigbet yang diisi dengan feather wind. Untuk alasan itu, dia telah meminta Jiang Qiling dan Little White untuk keluar. Dia harus mencoba berbagai metode serangan. Jiang Qiling dan Little White pasti akan terluka selama proses ini. Whoosh! Feather wind mondar-mandir di aula kecil. Sesekali,
Featherwind akan mengambil bentuk ular, binatang buas, dan bahkan busur dan pedang. Mengingat bahwa dialah yang menghasilkan angin bulu, manipulasinya sangat kuat. Dia sekarang bisa membuat Featherwind dalam bentuk apapun yang dia inginkan. Dia menggunakan Featherwind untuk membentuk perisai di sekitarnya, yang menutupi dirinya seperti cangkang. Ini bahkan lebih protektif daripada lingkaran pertahanan yang dibentuk oleh naga perak. Kekuatan serangan bukan perhatian utama saya. Saya dapat membunuh 4 prajurit ras alien dengan mudah dengan Featherwind. Saya harus fokus pada pertahanan. Jika angin bulu dapat menghentikan Asmodean Lord dari mendekati saya dan menggunakan ruang makna mendalam, maka saya memastikan bahwa saya bisa menang. Petik 2. Prajurit rata-rata dari 4 ras alien tidak akan mampu menanggung bahkan bentuk yang paling umum dari Featherwind. Jiwa mereka akan berada di bawah serangan ganas dari Featherwind. Dalam hal itu, mereka akan pingsan, atau jiwa mereka akan runtuh segera. Mereka tidak menimbulkan ancaman. Karenanya, pertahanan adalah prioritas sekarang. Luli harus menghentikan Dewa Asmodean agar tidak mendekat. Begitu itu terjadi, Luli akan dipindahkan ke ruang lain dan dia tidak akan bisa membantu. Perisai ini tidak cukup kuat dan cakupannya harus lebih besar. Melihat erat pada perisai Featherwind berwarna cian, Luli masih tidak senang. Perisai itu hanya menutupi area dengan jari-jari lebih dari 10 kaki tetapi Dewa Asmodean bisa memindahkan seluruh ruang lingkup ini. Perisai itu tidak akan efektif, tidak peduli seberapa kuat itu. Bagaimana kalau aku membangun istana bergerak? Sebuah ide muncul di benaknya. Akan lebih baik untuk membangun istana dengan Featherwind daripada memperluas area perisai. Dia bisa bersembunyi di kastil, membuat kamar yang tak terhitung jumlahnya di kastil. Setiap kamar di kastil akan mobile dan dia bisa mengubah kastil dengan cara apapun yang dia inginkan. Jika musuh terjebak di kastil, maka kematian akan menjadi satu-satunya cara yang tersisa. Mari kita lihat. Luli menggunakan Featherwind untuk membentuk sebuah ruangan dan kemudian ruangan yang lebih besar menutupi yang ini. The Featherwind seperti plastisin di tangannya dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau dengannya. Segera, sebuah kastil kecil terbentuk. Sayang sekali bahwa aula di dalam Wickbed tidak cukup besar. Kastil itu hanya memiliki ukuran yang agak kecil, tidak seperti yang dibayangkan Luli. Itu stabil. Luli menunggu sebentar untuk melihat dan dia puas dengan hasilnya. 1 jam kemudian, dia yakin kastil itu bisa kuat. Dia melambaikan Featherwind dan meninggalkan Bedwick. Ruang di Wickbed terlalu kecil untuk kastil Featherwind yang besar. Jadi, Luli berpikir dia bisa keluar dan mencoba. Tapi itu juga tidak cukup, kecuali Luli pergi ke atas kota untuk mencoba. Tidak, aku akan menjadi target yang terlalu besar. Luli berkata pada dirinya sendiri. Kekuatan psikisnya pergi melewati kakek 3 besar yang ada di sini menjaga kastil. Yang terakhir merasakan itu segera. Dia masuk dan bertanya, Tuan Besar, apakah Anda sudah selesai berkultivasi? Begitu cepat, saya pikir Anda mengatakan setengah bulan. Kakek hebat 3, aku harus meninggalkan kota. Luli berbisik, apakah ada formasi teleportasi rahasia yang dapat mengirim saya keluar? Jangan biarkan ada yang tahu. Katakan saja kepada orang-orang bahwa saya masih berkultivasi dan bahwa saya akan mengambil tindakan dalam waktu setengah bulan. Tentu, kakek besar Tri mengangguk. Grandmaster, apakah akan berbahaya untuk pergi sendiri? Bagaimana kalau kamu membawa saya dengan Anda? Tanya dia dengan khawatir. Tidak masalah. Luli tersenyum lembut, kakek buyut 3, aku memiliki manik jahat dan Dewa Asmodean tidak bisa melukaiku. Biarkan 5 jiwaku budak dan Little White masuk. Aku akan mengambilnya. Baik, kakek besar Tri mengangguk. 5 budak rilem alam jiwa bumi yang dimiliki Luli, semuanya lebih baik dan lebih kuat dari kakek 3 besar. Pergi bersama Luli lebih nyaman daripada pergi. Kakek 3 agung membawa 5 budak jiwa dan Little White ke dalam diam-diam, sekaligus. Luli menyuruh mereka memasuki Wickbed. Kakek besar 3 menunjukkan mereka ke istana bawah tanah di kastil terdekat dari tempat mereka bisa berteleportasi ke situs terdekat. Itu sebenarnya di ujung lain lembah, di pegunungan dekat dengan kota darah surga. Ketika tiba, Luli memasuki manik jahat sekaligus dan mengirimkan budak jiwa alam abadi bumi untuk melihat-lihat. 2 pengintai. Mereka segera menemukan pengintai di sekitar. Memastikan bahwa para pengintai tidak memperhatikan mereka, Luli memberitahu Paman 9 dari keluarga Jun untuk tidak menyiagakan para pengintai dan kembali ke manik jahat.
Luli tidak pergi menuju kota pembantai iblis. Sebaliknya, dia terbang ke barat. Dia harus menemukan tempat terpencil untuk belajar. Wicbeth terbang dengan tenang dan mereka menghindari memperingatkan semua pengintai di sepanjang jalan. Mereka berada di jalan selama 1 hari sekarang dan Luli tidak tahu seberapa jauh dia telah pergi. Ini dia. Itu adalah baskom di belantara. Di daerah dengan radius 300 mil, tidak ada pengintai. Itu adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Luli tidak keluar sekaligus. Dia memiliki 5 jiwa rilem bumi abadi untuk pergi dan memeriksa terlebih dahulu. Bahkan setelah memastikan bahwa itu aman, Luli tetap di dalam, takut bahwa Dewa Asmodian akan menyelinap padanya seperti terakhir kali ketika bahkan Paman 9 dari keluarga Jun menemukan Dewa Asmodian. Angin bulu. Luli melepaskan sebagian bulu angin yang dia simpan di Wicbeth. Angin bulu berhembus. Dengan cara ini, dia akan bisa tahu bahkan ketika musuh bersembunyi di celah-celah di ruang angkasa. Baik, Featherwind melayang-layang dan Luli dapat mengkonfirmasi keamanan tempat itu. Begitu dia keluar, dia menghasilkan Featherwind. Hanya dengan mengelilingi dirinya dengan Featherwind dia akan merasa aman. Bat of Life merentang dengan cepat ketika Featherwind keluar, membentuk perisai seperti shell di sekitar Luli. Dia merasa dia akhirnya bisa bernapas, tetapi terus menghasilkan Featherwind. Ketika jumlahnya cukup, dia menggunakan Featherwind untuk membangun sebuah kastil besar. Dengan lebih banyak bulu angin datang, kastil tumbuh dari 1 kamar, menjadi 10 kamar dan kemudian 30 kamar. Kastil yang dibangun Luli berbentuk seperti kubus dengan dia di tengah. Di semua sisi, kamar saling tumpang tindih. Ketika musuh masuk, mereka harus menerobos semua kamar yang dindingnya, dari Featherwind, berisi serangan jiwa yang mengerikan. Bahkan prajurit rilem bumi abadi dan mereka yang memiliki jiwa yang kuat akan merasa sulit untuk membuka kamar satu per satu untuk mencapai Luli. Ini bagus. Luli telah membangun lebih dari 100 kamar, dengan masing-masing pihak memiliki lebih dari 20 kamar. Di sisi manapun musuh-musuhnya datang, mereka harus menghadapi serangan dari Featherwind dan mereka harus melalui lebih dari 20 kamar. Aku harus membuat kamar mobile dan itu akan lebih aman. Juga, aku harus memikirkan cara untuk mengubah kamar lebih gelap juga sehingga musuh tidak akan bisa melihat. Itu akan sempurna jika kamar dapat mengisolasi psikis kekuatan. Petik 2. Berdiri di udara, Luli sedang berpikir keras. Kastil angin bulu telah terbentuk, tetapi banyak hal yang masih harus disempurnakan. Jika Featherwind bisa berkembang menjadi sempurna sesuai dengan keinginannya, maka tidak ada prajurit rilem semi-dewa yang bisa mengancamnya. Bab 845. Di atas baskom di alam liar terapung sebuah kastil yang terbuat dari Featherwind. Kastil itu setengah transparan dan tampaknya ada banyak bulu di kain kastil, yang berisi kamar yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah-tengah semua ini adalah seorang pria, sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat. Dilihat dari jauh, kastil yang melayang itu agak seperti Fata Morgana, samar-samar terlihat. Tampaknya tidak nyata dengan kehadiran yang solid. Featherwind bisa seperti ini. Tuan Mudali dapat menghasilkan Featherwind, jadi sekarang dia harus memiliki kendali mutlak atas Featherwind. Dia dapat melakukan apa saja yang dia inginkan dengannya. Setiap prajurit rilem bumi abadi memasuki kastil akan hancur. Di tanah, Paman 9 dari keluarga Jun dan budak jiwa alam abadi bumi sedang mengobrol saat mereka berpatroli di daerah terdekat. Mereka berdua tahu kekuatan Featherwind. Sebuah kastil yang terbuat dari Featherwind hanya bisa lebih kuat. Lihat, Paman 9 dari keluarga Jun berteriak dengan tiba-tiba. Menunjuk kastil di udara, dia berkata, kastil itu bisa bergerak. Budak jiwa abadi bumi lainnya memandang. Dia juga melihat kastil bergerak cepat ke arah tertentu. Melihat dari jauh, dia merasa seperti kastil yang melayang terbang melintasi. Kastil bisa tetap utuh meski seperti ini. Paman 9 dari keluarga Jun merasa sulit untuk percaya. Mereka berdua sudah merasakan pikiran mereka meledak dengan melihat kastil Featherwind ini. Sambil mempertahankan kecepatan tinggi, kastil itu masih memegang kuat. Penguasaan Lu Featherwind adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Lihat itu, budak jiwa abadi bumi lainnya berteriak. Paman 9 dari keluarga Jun melihat dan dia terdiam. Di udara, kastil bergeser dari kiri ke kanan. Bentuknya berubah juga, dari padatan persegi panjang ke bentuk berlian, ke oval, dan tempat Luli di kastil bergerak di sekitar juga. Apakah itu Featherwind atau lumpur?
Paman 9 dari keluarga Jun tidak bisa percaya apa yang dia tonton. Bahkan lumpur akan retak di beberapa titik, dimanipulasi seperti ini. Namun, di bawah kendali Luli, angin bulu melewati banyak sekali perubahan, namun angin bulu berperilaku. Tidak peduli apa yang dilakukan Luli, kastil tetap utuh. Bagus, ini cukup bagus. Luli puas. Dia menerbangkan kastil Featherwind berkeliling di langit, membuatnya menjadi berbagai bentuk. Dia menguji selama 1,5 hari sebelum dia cukup puas untuk berhenti. Dia bertanya kepada Paman 9 dari keluarga Jun dan yang lainnya, apakah Anda punya ide untuk mengubah kastil menjadi warna hitam, seperti gelap gulita? Akan lebih baik jika Anda memiliki cara untuk melindungi kekuatan psikis. Jadikan hitam. Tidak ada kekuatan psikis. Paman 9 dari keluarga Jun terkejut seperti yang lain. Jika kastil benar-benar bisa berubah menjadi hitam dan itu bisa menghentikan kekuatan psikis, maka prajurit Rilem Semi Dewa pun tidak punya peluang di kastil. Semua budak jiwa mulai berpikir. Hampir tidak mungkin untuk memotong kekuatan psikis tetapi mereka memang memiliki beberapa cara untuk membuat kastil menjadi hitam. Salah satu dari mereka mengusulkan, Tuan Mudali, bagaimana kalau Anda menggunakan kabut beracun? Itu akan mengubah daerah dengan radius 30 mil hitam. Kabut beracun bisa bekerja. Seorang budak jiwa alam abadi bumi mengeluarkan sebuah manik dan berkata, Tuan Mudali, saya memiliki manik ini di sini yang dapat melepaskan kabut beracun. Ini mungkin tidak sangat beracun, tetapi sekali dihirup, itu dapat mempengaruhi rata-rata prajurit bumi abadi bumi dengan sangat. Petik 2. Saya tidak berpikir kabut beracun adalah cara untuk pergi. Yang lain menggelengkan kepalanya dan berkata, kastil Tuan Lili dapat bergerak. Setelah itu bergerak, kabut beracun akan menjadi tidak efektif. Saya pikir Tuan Lili harus belajar makna yang mendalam dengan sifat gelap. Jika dia dapat menggabungkannya dengan makna mendalam dari angin bulu, maka kastil angin bulu bisa sangat kuat. Petik 2. Iya, Paman 9 dari keluarga Jun mengangguk, makna mendalam dari sifat gelap memiliki kemampuan untuk memotong kekuatan psikis itu sendiri. Jika Tuan Muda dapat belajar dan mengintegrasikan makna mendalam semacam itu, kastil dapat melakukan keajaiban. Makna yang dalam dari sifat gelap. Luli tertarik. Jika dia bisa mempelajari makna mendalam dan menerapkannya ke kastil, maka mungkin ada keajaiban. Namun, makna mendalam bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari kapanpun dia mau. Luli memiliki budak jiwa alam abadi bumi dengan manik-manik untuk menyerahkannya kepadanya. Tampaknya itu satu-satunya cara yang layak untuk saat ini. Luli ingin melihat bagaimana kastil bekerja dengan kabut beracun terlebih dahulu. Satu hal lagi, ketika budak Rilem bumi abadi terbang, Luli berkata setelah beberapa pemikiran, coba dan serang aku. Serang kamu. Bahwa budak jiwa alam abadi bumi berkedip, takut untuk mengambil tindakan. Cobalah yang terbaik untuk menyerangku. Itu perintah. Luli berteriak. Budak jiwa immortal Rilem bumi berhenti ragu-ragu. Dia terbang dan berlari ke kastil Featherwind. Ah! Begitu dia berada di kastil Featherwind, dia merasakan sakit yang luar biasa sehingga dia harus menahan diri dan berteriak. Saat dia mencoba berlari dan melanjutkan ke dinding, dia diserang jiwa. Dia merasa ada sejuta jarum di jiwanya. Kalian semua, datang dan serang aku. Cobalah untuk mendapatkanku. Luli berteriak pada 4 budak jiwa lainnya yang tidak mau pergi. Tetapi mereka masih terbang dari semua sisi dan menggunakan metode yang berbeda untuk menyerang kastil angin bulu. Boom, boom, boom. Sinar cahaya meledak ke dinding kastil, membukanya. Namun, lebih banyak bulu angin datang sekaligus dan mengisi celah-celah. Ayo, Luli memesan dari dalam kastil Featherwind. Keempat budak jiwa di luar mencoba dengan berbagai mode serangan, makna mendalam sambil menjaga jarak dari kastil. Boom, boom, boom. Tembok demi kastil itu meledak terbuka. Meski begitu, Luli cepat memperbaiki kastil. Begitu dindingnya retak, Featherwind yang tak terhitung jumlahnya akan datang untuk menyelamatkan. Mari kita masuk dengan paksa. Mereka tidak bisa membuka pintu masuk ke kastil Featherwind dari kejauhan. Paman 9 dari keluarga Jun dan 3 budak jiwa lainnya saling memandang dan mereka berempat memutuskan untuk masuk ke dalam dari 4 arah. Alih-alih menembus dinding secara langsung, mereka mencoba membuka dinding terlebih dahulu dan kemudian memasuki kamar melalui celah. Mereka siap untuk terus meledakkan tembok sehingga mereka bisa sampai ke Luli. Itu akan menjadi misi yang tercapai. Bang!
Paman 9 dari keluarga Jun memegang pedang di tangannya. Di sekitar pedang ada cahaya gelap. Dia menabrak dinding di depannya. Dindingnya retak dan dia memasuki kamar kedua. Bang, bang, bang. 3 lainnya melakukan hal serupa. Mereka bekerja ke arah tempat Luli berada, memecahkan satu dinding demi dinding, mencoba mendekatinya. Tunggu, sesuatu telah salah. Mereka telah memecahkan 7 atau 8 dinding, tetapi masih ada lebih dari satu ruangan di antara mereka dan Luli. Mereka merasa tidak pernah bergerak sedikit pun. Itu bergeser. Tuan muda terus menghasilkan lebih banyak kamar. Sepertinya dia tidak pernah bergerak, tetapi kenyataannya, kastil yang berubah. Paman 9 dari keluarga Jun akhirnya mengerti. Luli dengan tertawa berkata, kamu benar. Tapi hanya kamu yang memiliki kesempatan untuk mengetahuinya. Untuk musuh, aku pasti tidak akan memberi mereka waktu untuk menebak. Biarkan angin naik. Seperti kata Luli, kamar di sekitar mereka runtuh menjadi naga perak yang mengelilingi mereka semua. Kemudian, dinding kembali muncul. Kandang angin bulu muncul. Ah! 4 budak jiwa menjerit kesakitan. Luli puas dengan efeknya. Dengan kastil angin bulu, dia sekarang yakin untuk menghadapi Dewa Asmodean. Kastil Featherwind diperluas ke area dengan radius lebih dari 3 mil. Featherwind ada di mana-mana. Tidak peduli di mana Dewa Asmodean bersembunyi, Luli bisa tahu dari gerakan angin bulu. Jika Dewa Asmodean menginginkan Luli mati, dia harus merobohkan angin bulu dengan paksa. Teruskan. Luli berkata bahwa pertarungan akan dimulai setengah bulan lagi. Dia masih memiliki lebih dari 10 hari. Perisai kota pembunuh iblis bisa bertahan untuk sementara waktu. Dia tidak terburu-buru. Dia bisa meluangkan waktu untuk berurusan dengan Dewa Asmodean. Bab 846. Di kota pembantai iblis, 4 ras alien telah menyerang di kota. 7 hingga 8 juta tentara dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing akan bergiliran sehingga serangan itu bisa berlangsung siang dan malam. Master dari 3 ras alien berdiri di pegunungan di dekatnya. Namun, Dewa Asmodean tidak terlihat. Tidak ada yang tahu di mana dia berada, atau kapan dia akan muncul. Tembok kota dari kota pembunuh iblis penuh dengan prajurit. Alih-alih dalam keadaan ketakutan, semangat juang para pejuang melonjak tinggi. Itu karena pesan Luli. Itu memberi mereka harapan. Luli berusia 20-an. Yang sedang berkata, dia sudah memiliki kemampuan untuk membunuh Jizantian. Dia pahlawan terbaik lainnya dari tanah besar dan sekarang telah menjadi yang paling kuat dari Heaven Reverse Universe. Ini adalah legenda. Ketika Kaisar Langit Terbalik mendirikan namanya, usianya hampir sama dengan Luli. Menambah pesona Luli adalah persetujuan Kaisar Langit Terbalik. Karena itu, para prajurit mengantisipasi, dan menunggu setengah bulan untuk berakhir. Saat itulah Luli akan pergi dan mengalahkan 4 ras alien, dan membunuh Dewa Asmodean. Setengah bulan adalah rentang waktu yang singkat. Hari ini, banyak pejuang datang ke tembok kota. Beberapa berdiri di atas kastil mereka dan yang memiliki status lebih tinggi terbang ke langit. Semua menunggu Luli dengan tenang, untuk melawan musuh. Patriark Penegakan Hukum, Lu Renhuang, Jiang Qiling dan Jiang Tianxun juga ada di tembok kota. Mereka semua tahu bahwa Luli telah meninggalkan kota. Mereka sama takutnya dengan mereka bersemangat dan bersemangat. Luli bukanlah pria yang suka menyombongkan diri. Selain itu, dia sudah bisa mengalahkan Jizantian. Mengingat bahwa Tuan Asmodean berada pada tingkat yang sama dengan Jizantian, Luli harus bisa memenuhi janjinya. Semua leluhur berada di tembok kota. Patriark Penegakan Hukum telah mengatakan bahwa semua harus siap. Begitu dia memberi perintah, perisai bisa diangkat untuk para prajurit untuk bergegas keluar untuk melawan 4 ras alien. Banyak patriark yang ingin mengambil tindakan. Mereka menatap ke kejauhan, menantikan kehadiran Luli. Apa? Segera, 4 ras alien mendeteksi ada sesuatu yang salah. Majikan dari 3 ras terbang turun dari pegunungan, datang lebih dekat ke kota dan menatap kota. Hari ini, semua prajurit kuat di kota keluar. Apakah umat manusia bersiap-siap untuk pertarungan putus asa? Sudah larut pagi. Tidak ada yang terjadi di aula pembantai iblis. Di kejauhan, itu adalah hal yang biasa dengan 4 ras alien. Luli tidak datang. Dewa Asmodean juga tidak. Waktu terus berjalan. Luli masih belum datang. Prajurit di kota semakin tidak sabar. Bahkan jika Luli memutuskan untuk tidak menyerang pada 4 ras alien, dia seharusnya sudah muncul sekarang.
Banyak orang menunggu, penuh harap. Mereka membuka mata, dari pagi hingga siang, dan sore hari, karena takut kehilangan sesuatu, apa saja. Namun, tidak ada pemandangan Luli. Bahkan Jiang Qiling dan Lu Renhuang menjadi khawatir. Luli dan Dewa Asmodian tidak hadir. Mungkinkah mereka sudah memulai pertarungan mereka di kejauhan? Luli kata-kata pria. Kenapa dia masih tidak ada di sini? Haruskah aku keluar dan memeriksanya? Lu Renhuang berkata dengan tombak siap di tangannya. Tetapi Patriark Penegakan Hukum menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak peduli yang mana dari kita yang mati, kematian akan menjadi satu-satunya akhir. Bisakah kamu selamat dari serangan Tuan Asmodian? Pikiran Lu Renhuang terbebani dengan kekhawatiran. Memang, dia tidak yakin bahwa dia bisa selamat dari kekerasan Lord Asmodian. Ketika dia pergi, dia mungkin tidak bisa kembali. Melihat, tiba-tiba, seorang patriark berteriak. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya. Melewati kerumunan padat prajurit balap bulu, di tembok kota, orang-orang melihat awan gelap datang dari barat. Awan itu begitu gelap sehingga mereka tidak bisa melihat apapun di awan. Mereka merasa binatang buas akan datang untuk melahap segalanya. Apa itu? Banyak pejuang dari 4 ras alien ketakutan. Master dari 3 ras alien menatap ke awan gelap dengan cemas. Awan datang dari lembah. Apakah puluhan ribu prajurit di lembah terbunuh dalam aksi? Apakah mereka semua dimusnahkan sedemikian diam? Yuki, pergi dan lihatlah. Salah satu tuan memerintahkan. A Federace Earth Immortal Realm prajurit pergi dengan ribuan. Mereka semakin dekat dengan awan gelap. Beberapa mencoba memeriksa dengan kekuatan batin dan mengejutkan mereka. Mereka melihat seseorang di dalam. Itu Luli, teriak prajurit alam bulu bumi balap abadi. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, mengisi. Peluit, ribuan pejuang balap bulu melepaskan panah, yang muncul ke awan gelap dalam kabur berwarna-warni. Namun, tidak ada panah yang memberikan efek apapun. Itu seperti anak panah yang telah tenggelam ke rawa dan dimakan. Luli, ini Luli. Lebih bisa merasakan pria itu berdiri di awan gelap. Prajurit dari 4 ras alien berteriak. Luli bukan orang asing bagi mereka. Di antara 4 ras alien, beberapa yang muda pernah bertarung dengan Luli di medan perang kecil. Berdengung. Di selatan, langit tiba-tiba terbelah. Seorang pria kuat yang tertutupi baju besi hitam keluar. Tuan Asmodian. Tentara Asmodian meneriakkan. Dewa Asmodian mereka ada di sini. Mereka tidak lagi harus takut pada Luli, tidak peduli seberapa kuat dia. Sebelumnya, Luli telah melakukan beberapa upaya untuk menyerang tentara dengan Bedwick dan setiap kali, ia dipindahkan oleh Dewa Asmodian ke tempat lain. Luli, beri aku manik jahat dan aku akan pergi dengan 4 tentara ras alien. Ras Asmodian tidak akan menyerang ras manusia dalam 10.000 tahun. Bagaimana menurutmu? Lord Asmodian berkata dengan dingin. Suaranya terdengar di seluruh belantara. Bahkan mereka yang berada di dalam aula pembantai iblis bisa mendengarnya dengan jelas. Awan gelap itu mengambang menuju pasukan 4 ras alien dengan tenang. Pasukan Federace, yang berada di depan, terpaksa mundur. Suara Luli datang melalui awan gelap. Asmodian Lord, jika kau bisa menjadi budak jiwaku, aku berjanji aku tidak akan menghapus ras Asmodian. Jika tidak, jika diberi kesempatan, aku bersumpah akan membunuh setiap orang Asmodian ras. Berani sekali kamu. Berani-beraninya kamu mengatakan kamu menginginkan Tuan Asmodian sebagai budak jiwamu. Tuan Asmodian, robek dia. Perlombaan Asmodian meraung dalam kemarahan yang membakar. Lord Asmodian itu menjawab dengan jijik, jika kamu tidak ingin pembicaraan damai, maka pertarungan adalah apa yang akan kita miliki. Luli, pergi ke Wickbed jika kamu punya nyali. Swiss. Lord Asmodian menyelinap ke celah di langit dan menghilang. Banyak prajurit di aula pembantai iblis khawatir. Keempat ras alien telah menghentikan tindakan mereka, menunggu pertarungan antara Luli dan Dewa Asmodian berakhir. Dewa Asmodian melakukan hal yang cerdas karena tidak terlalu dekat dengan Luli. Yang pertama merasakan bahaya dalam kabut gelap di sekitar Luli. Sesuatu yang aneh tampaknya bersembunyi di kabut. Apakah itu kastil aneh setengah transparan? Dewa Asmodian percaya bahwa ia mungkin berada dalam bahaya dengan pergi dengan terburu-buru. Karena itu, dia datang keluar kabut gelap dan mulai menghasilkan klon. Di sekitar kabut gelap dari banyak retakan muncul banyak Dewa Asmodian. Mereka semua memegang belati di kabut gelap. Dewa Asmodian tajam dalam tindakannya.
Dinding kastil Featherwind di awan gelap runtuh. Tampaknya tidak ada yang bisa menghentikan Tuan Asmodean. Kastil Featherwind memiliki lebih dari 100 kamar. Setelah putaran serangan ini, setidaknya 20 hilang. Adalah hal yang aneh bahwa Luli tidak memperbaiki kastil sekaligus kali ini. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan Wickbat dalam keadaan suram seolah-olah dia berusaha bersembunyi di Wickbat. Apakah kamu mencoba lari? Tidak semudah itu. Dewa Asmodean melihat manik jahat bersinar. Dia tidak ragu. Dia berlari mendekat, menembus ruang. Dia ingin menyelesaikan Luli dalam satu langkah. Hahaha. Melalui Featherwind, Luli bisa merasakan kelainan di ruang angkasa. Cahaya di matanya bersinar terang. Dia tertawa, Asmodean Lord, aku menunggumu masuk. Oke, waktunya menggambar di jaring. Bab 847. Luli benar. Dewa Asmodean yang bergerak di angkasa tidak berarti bahwa kadang-kadang dia benar-benar menghilang. Dia hanya mengambil keuntungan dari celah di luar angkasa dan beberapa keterampilan khusus sehingga yang lain tidak bisa mendeteksi jejaknya. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, dia masih berada di dalam ruang. Dia tidak diteleportasi kemanapun. Selama dia bergerak, ruang akan memiliki beberapa riak atau kelainan lainnya. Pada saat ini, area dengan radius lebih dari 3 mil dipenuhi dengan Featherwind. Luli bisa menemukan keanehan di ruang di sekitarnya. Dengan demikian, dia menemukan dengan jelas bahwa riak menyebar dengan cepat dari kiri depannya. Dia berteriak. Featherwind mulai bergerak. Dinding yang runtuh terpaksa dan kastil angin bulu baru muncul. Pada saat yang sama, ruangan tempat Dewa Asmodean itu runtuh. The Featherwind berubah menjadi 4 naga perak, yang bergerak menuju Dewa Asmodean. Lebih banyak Featherwind datang dari sisi yang berbeda. Segera, tembok itu dibangun kembali. Apa? Dewa Asmodean keluar dari udara. Jelas dia terkejut. Luli dapat menemukan di mana dia berada. Itu harusnya merupakan keterampilan unik bagi ras Asmodean. Biasanya, pejuang dari levelnya tidak bisa mendeteksi dia, belum lagi Luli hanya di alam sovereign manusia. Serangan jiwa. Dewa Asmodean hanya punya sedikit waktu untuk merenungkan bagaimana Luli menemukannya karena keempat naga perak itu mendatanginya. Serangan jiwa mencapai core of soul-nya. Itu kuat. Aku harus lari. Dewa Asmodean merasakan 10.000 jarum di inti jiwa. Tadi dia ketakutan. Jiwanya kuat tapi dia terpengaruh. Serangan jiwa tidak bisa diremehkan. Dia tidak mampu berlama-lama. Dia hanya berpikir bahwa dia ingin segera pergi dan kemudian menemukan cara lain untuk menyerang kemudian. Ras Asmodean adalah penggemar serangan dan pembunuhan yang dilakukan secara diam-diam. Mereka tidak pernah menyukai perkelahian di muka. Itu ada hubungannya dengan bakat ras dan metode kultivasi yang diciptakan dan dipoles oleh leluhur dan perintis mereka. Saat ini, dia terlihat tetapi Luli tidak. Selain itu, ia berada di bawah serangan jiwa yang kuat. Dewa Asmodean sangat nyaman. Dia ingin melarikan diri sesegera mungkin. Namun, masuk itu mudah. Tapi itu jauh lebih buruk jika dia ingin pergi. Ketika dia masuk melalui dinding Featherwind, dia tidak merasakan halangan. Namun, ketika dia pergi, dia merasa bahwa setiap kali dia melewati dinding, dia harus menghadapi lapisan lain dari serangan jiwa. Berdengung. Cahaya gelap mengelilinginya. Dia menggunakan teknik pelarian khusus dari ras Asmodean, berpikir bahwa dia bisa pergi tanpa meninggalkan jejak. Luli mendengus jijik. 3 kamar di sekitar Dewa Asmodean runtuh dan membentuk lebih dari 10 naga perak yang berdesis dan menari di sekitarnya. Dewa Asmodean terpaksa menunjukkan dirinya lagi karena ia terus-menerus diserang jiwa. Api hampir meledak dari mata merahnya. Aku harus memaksakan jalan keluar. Dewa Asmodean mengambil keputusan. Dia melemparkan belati ke depan. Beberapa cahaya pedang pecah, merobek dinding di ruangan itu. Dia datang melalui celah di dinding dengan cepat. Bang, bang, bang. Dia terus bertindak dan bergerak melewati beberapa kamar dengan cepat. Namun, dia terpana ketika dia memeriksa dengan kekuatan psikis. Baru saja, dia percaya bahwa dia bisa keluar setelah selusin kamar dan sekarang tidak berubah sama sekali. Apa-apaan ini? Apakah ini labirin? Dewa Asmodean memeriksa sekelilingnya. Segera, dia menyadari apa yang terjadi. Luli telah mengatur kamar di kastil. Kamar-kamar itu mobile. Kemanapun Dewa Asmodean pergi, Luli bisa memindahkan lebih banyak kamar ke sana. Dewa Asmodean terjebak tanpa peluang untuk melarikan diri.
Naga perak Featherwind bersamanya setiap saat, terus menyerang Core of Soul-nya. Untuk saat ini, dia bisa menahan rasa sakit. Tapi dia mungkin tidak bisa pada tingkat ini. Ketika jiwanya terluka, Luli bisa menyiksanya sampai mati cepat atau lambat. Tidak ada jalan lain. Lord Asmodean berpikir, menggigit giginya. Dia menusuk ruang di sekitarnya dengan belati. Kali ini, dia merobek ruang dan pusaran besar muncul. Pemindahan ruang. Luli telah memantau situasi. Dia menggelengkan kepalanya tanpa bisa berkata-kata ketika Tuan Asmodean menggunakan pemindahan ruang. Berdengung. Ruang di sekitar Lord Asmodean dilahap. Dia menghilang di tempat. Dia dipindahkan ke lokasi lain. Transferensi spasial efektif bagi orang lain maupun dirinya sendiri selama dia berada di ruang tertentu itu. Jika Dewa Asmodean tinggal di sini, Luli yakin dia bisa menyiksanya sampai mati. Ketika jiwa Dewa Asmodean terluka, Luli bisa memanggil prajurit yang kuat untuk membunuhnya. Namun, itu tidak terjadi sekarang. Dan lagi, Dewa Asmodean sedang pergi. Berdasarkan pengalaman Luli di masa lalu, Dewa Asmodean tidak bisa kembali dalam sehari. Satu hari, seringai kekejaman muncul di wajah Luli. Dia bisa menghapus jutaan 4 ras alien dengan mudah dalam satu hari. Di mana Tuan Asmodean itu? Dari 4 ras alien, banyak yang kuat telah mengamati pertarungan di langit. Mereka terkejut melihat Lord Asmodean lenyap tiba-tiba. Banyak dari mereka mengajukan pertanyaan yang sama. Dewa Asmodean adalah karakter yang sulit dipahami. Mereka tidak khawatir bahwa dia telah melarikan diri tetapi hanya bertanya-tanya di mana dia berada. Wosh, wosh. Di langit, awan gelap bergeser ke arah tentara. Di tengah awan gelap, beberapa Featherwind berpisah di tengah dan kemudian berubah menjadi naga kecil angin di udara. 10, 100, 1000. Naga angin datang bersama dengan cepat. Dalam sekejap, 1000 naga angin muncul. Mereka berbaris di langit. Saat ini, 4 ras alien ketakutan. Dewa Asmodean tidak punya keinginan untuk kembali. Di sisi lain, Luli telah membuat lebih banyak naga angin. Sepertinya dia siap untuk aksi besar. Ya ampun, mundur. Master Fodorace memegang jimat jade yang rusak di tangannya. Tadi dia ketakutan. Dewa Asmodean mengiriminya pesan. Master Fodorace sudah merasakan ada sesuatu yang salah dengan Lord Asmodean pergi untuk kali ini. Kamu ingin mundur. Sudah terlambat sekarang. Suara dingin Luli terdengar di seluruh penjuru. Dia melambaikan tangannya dan naga angin menyerbu ke arah tentara. Desir, desir, desir. Di mana-mana angin bulu lewat, akan ada seseorang yang berteriak. Bahkan prajurit Rilem Bumi Abadi tidak bisa menanggung angin bulu normal, apalagi versi intensif naga angin. 1000 naga angin merobek dan merobeknya. Jeritan melengking terdengar di sekitar tempat itu. Para prajurit itu baru saja diberi perintah untuk pergi tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Ah! Prajurit melolong, berbalik di tanah. Beberapa prajurit ranah rendah dengan jiwa lemah pingsan secara langsung. 4 tentara ras alien yang tadinya padat itu runtuh seolah Luli hanya memanen tanaman. Itu adalah pemandangan yang mengerikan dan menakutkan. Serangan kelompok. Bagaimana bisa begitu kuat? Makna mendalam seperti apa itu? Master dari 3 ras alien bermaksud untuk mencoba menunda Luli sejenak sehingga prajurit mereka bisa meluangkan waktu untuk mundur. Tapi pemandangan ini mengejutkan mereka semua. Bahkan arti mendalam peringkat ke-9 tidak bisa sekuat ini. Seperti angin musim gugur menyapu daun layu. Prajurit manusia di tembok kota menyaksikan jatuhnya ras alien. Dalam waktu selusin nafas, setidaknya 1,5 juta lumpuh atau pingsan. Prajurit manusia menatap dengan takjub bisu. Siap-siap, Patriark Penegakan Hukum dan Lu Ren Huang saling memandang. Keduanya gatal untuk mengambil tindakan. Mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan seperti ini. Begitu Luli memberi sinyal, mereka akan memimpin para prajurit keluar untuk memanen kehidupan 4 ras alien. Bab 848. Luli tidak memberikan instruksi kepada para prajurit untuk keluar karena racun Fodo belum diperbaiki. Biarkan para prajurit keluar sekarang bisa mengakibatkan banyak korban. Mungkin lebih lambat bagi Luli untuk mengatasi 4 ras alien sekarang tapi dia tidak terburu-buru. Wosh! Naga angin mendatangkan malapetaka. Di mana-mana mereka berada, mereka membawa serangan jiwa yang kuat ke 4 ras alien di daerah tersebut. Prajurit rata-rata dari 4 ras alien adalah tentang prajurit Rilem Lord Rilem.
Bagaimana mereka bisa tahan terhadap serangan jiwa di Featherwind? Kembali di tanah terlarang Dewa Penatua, bahkan prajurit Rilem Sovereign manusia seperti Leng Wuxin merasa menyakitkan untuk mengalami jenis angin bulu yang umum. Angin bulu Luli diintensifkan. Tentu saja, prajurit biasa tidak bisa menanggungnya. Luli menerbangkan kastil Featherwind dengan cepat. Semakin banyak Featherwind keluar dari kastil setelah dia dihasilkan dari Bed of Life. Baginya, pasokan Featherwind tidak terbatas. Dia bukan sumbernya. Langit dan bumilah yang ia manfaatkan. Kekuatan manusia akan habis pada satu titik. Apakah itu energi Suan atau energi jiwa, mereka akan kehabisan di beberapa titik. Namun, energi dari surga dan bumi tidak terbatas. Luli bisa bersembunyi sesuka hati dan menerapkannya tanpa khawatir. Naga angin bergerak cepat. Keempat ras alien melarikan diri ke semua arah tetapi mereka jauh lebih lambat dari naga angin. Semakin banyak yang terperangkap oleh naga angin. Para prajurit itu pingsan atau berputar-putar di tanah, berteriak. Ayo lakukan. Pemimpin tiga ras alien dan yang kuat lainnya telah mengambil keputusan. Mereka harus mengambil risiko. Luli melepaskan terlalu banyak naga angin dan mereka terlalu cepat. Jika mereka tidak dihentikan, maka jutaan prajurit akan kehilangan nyawa mereka di sini. Jutaan prajurit adalah elit dan yang kuat untuk empat ras alien. Demikian pula, di Aula Pembantai Iblis mengumpulkan jutaan prajurit, 4/5 manusia yang kuat. Jika keempat pasukan ras alien itu terbunuh, maka keempat ras alien itu tidak akan bisa pulih, tidak dalam 10.000 tahun. Lagi pula, pejuang yang kuat tidak diproduksi secara berkelompok. Wosh, wosh, wosh. Earth Immortal Realm dan Human Sovereign Realm Warriors dari tiga ras alien terbang menuju awan gelap. Asmodean yang kuat bersembunyi di langit, siap untuk menyelinap ke Luli kapan saja. Lepaskan panah. Anggota kerajaan dari balap bulu itu tampan. Dia tinggi dan bugar dengan otot yang kuat. Penampilannya sangat memukau. Dilihat dari kejauhan, dia tampak seperti seorang pangeran muda, daripada seorang pejuang yang telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Dia meneriakkan perintahnya. Prajurit balap bulu melepaskan panah dari segala arah. Panah mereka tidak biasa terlihat karena mereka membawa makna mendalam di dalam. Beberapa panah memiliki nyala api, beberapa memiliki es, beberapa memiliki petir dan yang lainnya memiliki tatapan keemasan. Kamu manusia, ini untukmu. Seorang puteri Federace yang sangat cantik berteriak. Dia membawa busur putih yang elegan. Sebuah panah berwarna bulan ditembakkan. Dalam kabur di sekitar panah, tampaknya ada beberapa petir dan cahaya ungu. Satu panah membawa dua makna mendalam, yang mengejutkan. Heseng, apa yang kamu lakukan di sini? Pergi. Master of the Federace terkejut. Putri Heseng adalah salah satu anggota kerajaan dengan bakat yang bagus. Dia mencapai rilem manusia sovereign pada usia 20. Dia tidak bisa mati di sini. Putri balap bulu mengangkat bahu dan menjawab dengan bangga, Tuan, kami memiliki begitu banyak pejuang yang kuat dalam ras kami. Mengapa kami takut pada satu manusia kecil pang? Biarkan aku mencabik-cabiknya dan menyajikannya sebagai camilan Anda. Baik, Pangeran Balap Barbarian menambahkan, pisahkan iblis manusia ini. Serang, serang, serang. Pangeran Balap Barbarian menendang mundur ke tanah dan melompat ke depan. Ukuran tubuhnya sebesar bukit. Dia mengepalkan tinjunya ke awan gelap, mengirimkan kabur gelap. Pada saat yang sama, kedua tanduknya menghasilkan petir, menembak langsung ke kastil Featherwind. Barbarian Rache dan prajurit Fodo Rache menyerang dari semua sisi, mencoba merobohkan kastil Featherwind. Swiss. Di luar kastil Featherwind muncul banyak bayangan gelap. Mereka adalah prajurit dalam armor hitam dan dengan mata warna darah. Itu adalah orang Asmodean yang sedang bepergian. Mereka datang pada Luli dari semua sisi, mencoba menikamnya sampai mati. Hahaha. Di dalam kastil Featherwind, Luli tertawa. Kabut gelap di kastil secara bertahap menyebar. Luli melambaikan tangannya, membuat kamar-kamar runtuh dan kemudian memindahkannya menjadi naga yang meraung. Kastil itu terdiri dari Featherwind. Ketika dibongkar, itu akan kembali ke bentuk Featherwind. Luli mengumpulkan mereka dan mengubahnya menjadi naga angin. Manik jahat di tangannya bersinar dan dia menghilang di langit. Wosh! Lusinan naga perak Featherwind dari kastil bersiul. Prajurit dari empat ras alien takut keluar dari akalnya. Mereka sekarang semua diselimuti oleh angin bulu. Bahkan tiga tuan tidak bisa menanggungnya lagi. Ah!
Ah, itu menyakitkan. Itu serangan jiwa yang mengerikan. Tidak. Pergi, cepat. Ah, ratusan prajurit kuat dari 4 ras alien berteriak sekaligus. Bahkan ketiga tuan itu memegang kepala mereka di tangan mereka dan berguling-guling di langit. Mereka hanya di puncak alam abadi bumi. Bahkan Dewa Asmodean dan Jizantian tidak tahan dengan naga perak, bagaimana mungkin mereka? Adapun Heseng dan Pangeran Balap Barbarian dan pejuang muda lainnya, mereka meninggal secara langsung ketika naga perak melewati mereka. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merasakan sakit di kepala mereka. Wosh! Bedwick datang dalam blur berwarna cian. Banyak orang dihancurkan sampai mati segera. Ketika Manik jahat sampai ke Tuan Balap Bulu, 5 orang keluar, termasuk Paman 9 dari keluarga Jun. Mereka membunuh Tuan dari Balap Bulu dalam sekejap. Berdengung. Segera setelah mereka menyelesaikan kegembiraan mereka, mereka berlima dibawa kembali ke jahat-jahat. Setelah itu, Wickbat terbang dan kali ini, ia akan menuju Tuan Fodorace. Boom! Master of Fodorace tersingkir. Sebelum dia bisa bereaksi, Paman 9 dari keluarga Jun dan 4 budak jiwa lainnya muncul dan mengecamnya. Kali ini, alih-alih membunuh Master Balap Fodo, mereka hanya secara serius menyerangnya. Kemudian, Paman 9 dari keluarga Jun membawanya ke kejauhan. Master of Fodorace tidak hanya memperbaiki racun Fodo dan dia juga bisa menggunakan berbagai jenis racun dan racun. Luli merasa tidak nyaman untuk membunuhnya atau menempatkannya di Wickbat. Dia mengatakan kepada Paman 9 dari keluarga Jun untuk membawanya pergi dan melihat apakah jiwanya dapat dicari untuk mencari cara memperbaiki racun Fodo. Wosh! Bedwick sekali lagi meraung. Kali ini, targetnya adalah penguasa balap barbar. Dia kuat di pertahanan. Setelah dihancurkan oleh Wickbat, ia tidak mengalami cedera berat. Boom, boom, boom. For Earth Immortal Realm jiwa budak berlari keluar dari Wickbat untuk menyerangnya. Tetapi yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menghancurkannya dan memberinya beberapa luka. Buka perisai. Kirim pasukan keluar dan biarkan pasukan cadangan tetap dan jaga. Ketika Patriark Penegakan Hukum melihat dengan matanya sendiri Tuan Fodorace ditangkap, dia tidak lagi khawatir. Luli telah menghancurkan 4 ras alien sendiri. 3 tuan itu terbunuh atau ditangkap. Master Balap Barbar tampaknya tidak memiliki banyak kehidupan yang tersisa dalam dirinya. Patriark Penegakan Hukum tidak bisa membiarkan kesempatan seperti ini meluncur. Luli hanya 1 orang. Dia tidak bisa membunuh pasukan ini hampir 10 juta. Paling-paling, dia bisa membunuh sepertiga dari mereka. Setelah 4 ras alien berjalan keluar dari lembah, memiliki serangan besar akan lebih sulit. Jika selama pertarungan ini, lebih dari setengah dari musuh bisa terbunuh di Battle Slaying Battleground, maka 4 ras alien akan sangat dirusak. Battleground Pembantai Iblis akan memiliki damai 10.000 tahun. Umat manusia dapat merevitalisasi dan berkembang. Berdengung. Perisai itu melotot sesaat dan kemudian menghilang di atas kota Pembantai Iblis. Patriark Penegakan Hukum, Lu Renhuang dan Jiang Tianxun memimpin. Prajurit manusia yang kuat berkerumun seperti harimau yang ganas bermunculan dari puncak gunung. Mereka sudah lama menderita. Banyak pejuang manusia yang menyimpan kemarahan. Sekarang, mereka siap untuk mengeluarkannya. Bab 849. Biaya. Luli menghancurkan Master Balap Barbarian dengan Wickbat ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan yang bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirkan laut. Dia memeriksa dengan kekuatan psikis sekaligus dan menemukan sesuatu yang membuatnya mengerutkan kening. Prajurit manusia telah keluar dari kota. Tapi dia belum memberi perintah. Namun, setelah dipikir-pikir, dia memutuskan untuk tidak terlalu khawatir. Untuk waktu yang lama, prajurit manusia telah diintimidasi oleh 4 ras alien. Prajurit manusia tidak berani keluar dari kota, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan ketika 3 kota lainnya diluluhlantakkan ke tanah, yang mengisi para pejuang manusia dengan kemarahan yang terpendam. Jika mereka tidak diizinkan mengambil kesempatan untuk mengungkapkan kemarahan mereka, mereka mungkin kehilangan akal. Selanjutnya, Master dari Fodorace telah ditangkap. Seharusnya tidak menjadi tugas yang menakutkan untuk memanggang dia tentang racun Fodo. Bagian dari pasukan 4 ras alien telah mundur ke lembah. Karena itu, tidak mungkin Luli bisa membantai masing-masing dari 4 ras alien sendirian. Selain itu, beberapa dari 4 ras alien yang pingsan di bawah pengaruh angin bulu secara bertahap kembali ke akal sehat mereka. Sekuat Featherwind,
tidak mampu sepenuhnya melenyapkan jiwa musuh. Mengatasi musuh yang hanya mengandalkan Luli sendiri tidak efektif. Dewa Asmodean telah memindahkan dirinya. Tidak peduli seberapa cepat dia akan membutuhkan setidaknya setengah hari untuk kembali. Itu sudah cukup, Luli berkata pada dirinya sendiri. Pasukan 4 ras alien runtuh, tidak dalam kondisi untuk tetap sampai akhir. Sebaliknya, pejuang manusia sama ganasnya dengan harimau. Setengah hari sudah cukup untuk melakukan serangan balik. Lebih dari setengah dari 4 ras alien akan mati di tangan pejuang manusia. Ayolah, Luli berbalik kembali ke tuan dari balap barbar dan terus menghancurkannya. Sesekali, 4 budak jiwanya alam bumi abadi akan pergi dan menyerang tuan dari ras barbar juga. Ketika dia menderita luka serius, Luli berteriak, "Putih kecil, pergi dan gigit dia." Mencicit, mencicit. Little White berlari keluar dari Bedwick yang bersinar dan bergegas ke leher Master Barbarian ini. Gigi Little White cukup tajam untuk menggigit Quasorelix. Master of Barbarian Rache memiliki tubuh yang kuat tetapi mungkinkah sekuat relik Quasi? Jelas, itu tidak mungkin. Leher Tuan Barbarian tersentak. Darah menyembur keluar dari tubuhnya yang sebesar gunung dan tumpah ke wajah seorang prajurit balap bulu di dekatnya. Mencicit, mencicit. Little White melihat prajurit Feder Rache hendak berlari. Itu berlari ke punggungnya dan menggigit sayapnya. Prajurit balap bulu tidak bisa lagi menjaga keseimbangannya dan dia terjatuh. Pergi ke neraka. Lu Renhuang berperang melawan pejuang Asmodean Realm Bumi yang abadi. Yang terakhir percaya bahwa Lu Renhuang harus menjadi orang yang penting bagi umat manusia, jadi dia mencoba menyelinap ke Lu Renhuang dan membunuhnya. Namun, Lu Renhuang tampaknya memiliki kemampuan untuk meramalkan tindakan tersebut. Begitu prajurit Asmodean muncul, Lu Renhuang membunuhnya dengan tombaknya. Jiang Tianxun dan Great Kakek Tiga adalah tim yang cukup. Great Kakek Tiga memiliki Mystic Armor jadi dia bertindak sebagai perisai sementara Jiang Tianxun melepaskan Soul Feasting Butterflies. Dengan bekerja bersama, mereka segera membunuh seorang prajurit Realm Bumi abadi dari ras Barbarian. Patriark Penegakan Hukum memiliki tongkat besi abu-abu di tangannya. Dia memiliki Mystic Armor peringkat 8 hitam di atas tubuhnya dan lapisan perisai abu-abu di atas baju besi itu, yang merupakan perlindungan kuat. Di sekitar batang besi ada cahaya gelap. Dia telah mempelajari makna mendalam dari kehancuran, yang paling agresif dari semuanya. Setiap kali dia bergerak, akan ada prajurit ras alien yang sekarat atau terlempar. Jiang Qiling juga dalam pertarungan meskipun dia dikelilingi oleh beberapa patriarki alam abadi bumi. Dia adalah istri Luli. Tidak ada yang bisa membiarkannya terluka dengan cara apapun. Ketika Luli selesai dengan Master Balap Barbarian, dia memperhatikan Jiang Qiling. 5 prajurit Realm Bumi abadi terlalu sibuk melindunginya untuk bertarung. Luli menghela nafas. Dia menerbangkan Wickbat dan membawanya. Sayang, Jiang Qiling berkata dengan gembira saat dia masuk. Hari ini, dengan mengalahkan Dewa Asmodean, Luli menunjukkan keberanian dan kekuatannya. Dia telah mengalahkan 4 ras alien. Baginya, Luli adalah pahlawan, fokus perhatian dunia. Dia dimuliakan menjadi istrinya. Sekarang, kamu tinggal di sini. Aku akan membiarkan kamu keluar nanti. Kamu akan lebih aman dengan cara ini. Luli menepuk pipinya. Dengan kekuatan batin, ia mulai memeriksa tempat-tempat di mana perlawanan kuat, dan di sanalah ia akan pergi untuk membantu. Boom, boom, boom. Beberapa prajurit ras barbar menghalangi cara prajurit manusia. Luli terbang dan menghancurkan 3 prajurit barbar sekaligus. Pergi dan bunuh orang-orang barbar itu. Luli berteriak. Jiang Qiling dan 4 budak Realm dunia abadi jiwa berlari keluar dan mengecam 3 prajurit ras barbarian. Serangan menjadi lebih mudah dengan bantuan Soul Feasting Butterfishing Jiang Qiling. 3 prajurit ras barbarian kehilangan hidup mereka dalam sekejap. Baiklah, kembalilah, Luli berkata dan menerima mereka. Sekarang, fokusnya adalah pada Fodo Rache. Di sana, beberapa sudah mulai menggunakan racun. Banyak pejuang manusia yang menjadi korban racun. Keempat ras alien mundur tetapi yang kuat tidak berkepala tebal. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bertarung, 4 ras alien akan musnah sepenuhnya. Mereka mungkin juga tidak berhasil. Secara alami, mereka harus melawan manusia hingga akhir untuk melindungi ras mereka sendiri. Ledakan. Seperti meteor yang jatuh dari angkasa, Wickbat menghantam beberapa prajurit dari Fodo Rache. Kemudian,
Wigbat mengoyak dan merobek pasukan Fodorace. Sebagian besar dari mereka kehilangan nyawa karena dampak tersebut. Ras Fodo terkenal karena racun dan serangga undetnya. Namun, mereka lambat dalam serangan dan lemah dalam pertahanan. Kecepatan Wigbat bisa dibandingkan dengan alam semi-dewa. Dalam kecepatan penuh, Wigbat dapat menciptakan dampak yang kuat. Rata-rata prajurit Fodorace Human Sovereign Realm tidak bisa menahan kekuatan dan Earth Realm Immortal yang terluka. Ras Fodo adalah yang paling dibenci dari semuanya. Aku harus membunuh lebih banyak dari mereka. Luli memperhatikan bahwa banyak prajurit manusia telah diracuni. Mereka dibawa keluar dari medan perang untuk dirawat. Tetapi tidak ada yang tahu apakah mereka akan sembuh atau tidak. Dia berlari manik jahat di sekitar gila di tentara Fodorace dan menumbuk sejumlah besar dari mereka ke tanah. Beberapa terluka dan beberapa meninggal. Biaya, meskipun kematian dan cedera hampir tidak bisa dihindari, para pejuang manusia masih tinggi dalam semangat bertarung dan bersuara keras. Keempat ras alien menentang tetapi kekalahan mereka telah ditentukan. Bagaimanapun, 3 tuan dari mereka terbunuh atau ditangkap. Tidak mengherankan jika semangat mereka menurun. Untuk membuatnya lebih buruk, Dewa Asmodean tidak datang setelah waktu yang lama. Dia adalah inti yang mendukung pasukan. Apa yang mereka perjuangkan ketika Dewa Asmodean kabur? 4 ras alien melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa lembah sedang dalam perjalanan kembali ke kota-kota mereka. Lembah itu sempit, memungkinkan hanya selusin orang untuk pergi sekaligus. Karena itu, sejumlah besar dari mereka diblokir di luar lembah. Ketika prajurit manusia tiba, daerah ini berubah menjadi tempat pembantaian berdarah. Hanya dengan putaran serangan jarak jauh, para pejuang manusia telah memusnahkan sekelompok ras alien. Biaya, Jiang Tianxun bersenang-senang. Dia melihat Luli terbang ke lembah menuju pasukan ras alien. Jiang Tianxun tidak bisa membantu tetapi berteriak kegirangan, Grandmaster, silakan dan memblokir lembah. Kami tidak akan membiarkan satu pun dari mereka melarikan diri. Idiot. Patriark Penegakan Hukum, kakek besar 3 dan Luren Huang berbalik untuk menatap Jiang Tianxun, dan mereka semua menyampaikan dengan wajah jijik mereka. Jiang Tianxun menyentuh hidungnya karena malu tetapi segera dia mengerti. Ketika lembah itu diblokir, 4 ras alien tidak punya tempat untuk lari. Apa yang akan mereka lakukan ketika tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri? Mereka akan bertarung dengan putus asa. Dalam hal itu, berdiri di hadapan para pejuang manusia tidak akan lagi menjadi kelompok prajurit yang dikalahkan, tetapi para pejuang tanpa kehilangan apa-apa. Sisi manusia harus membayar bahkan jika mereka bisa membunuh semua prajurit ras alien. Sebaliknya, pasukan yang diarahkan lebih mudah karena mereka tidak memiliki keinginan untuk bertarung lagi. Satu-satunya harapan mereka adalah melarikan diri agar tetap hidup. Pola pikir negatif ini merusak kemampuan mereka. Tetapi jika mereka percaya bahwa mereka tidak akan rugi, kapasitas mereka akan ditingkatkan. Jelas, Luli mengerti cara berpikir ini. Untuk melenyapkan pasukan sepenuhnya tidak mungkin dilakukan. Akan cukup baik untuk membunuh 6 hingga 7 juta dari mereka. Terlebih lagi, Lord Asmodean mungkin akan kembali kapan saja sekarang. Sejumlah besar pejuang manusia akan kehilangan nyawa mereka ketika Dewa Asmodean kembali dengan balas dendam. Biaya, para pejuang dari 4 ras alien berkerumun di luar lembah, seperti segerombolan semut. Hanya dengan menghancurkan dengan Bedwick, Luli sudah bisa membunuh banyak dari mereka. Bab 850. Itu hampir gelap ketika Luli akhirnya kembali ke kota pembantai iblis. Sebagian besar prajurit sekarang di sekitar lembah. Matahari mulai terbenam. Bulan darah naik, memancarkan cahaya merah di seluruh negeri. Faktanya, di luar lembah, tanah sudah merah sebelum bulan darah bersinar di atasnya. Prajurit manusia bertarung dalam jarak dekat dengan Asmodean, Federace, Fodorace, dan Barbarian Race. Daerah ini mengumpulkan lebih dari 15 juta tentara. Tungkai yang patah ada di mana-mana dan begitu pula tubuh yang dimutilasi. Beberapa dipenggal dan kemudian tubuh mereka dicap oleh yang lain. Itu adalah gunung mayat dan sungai darah. Tentu saja, banyak mayat milik 4 ras alien. Semangat mereka terguncang dan berantakan. Keempat ras alien memang memiliki pejuang pemberani dan kuat, dan mereka juga memiliki pejuang yang tidak takut mati. Namun, lembah itu terlalu sempit dan hanya beberapa yang bisa lari. Oleh karena itu, meskipun keempat ras alien telah mengorganisir beberapa serangan,
pasukan mereka dihancurkan berkeping-keping oleh bola seperti gunung berulang kali. Lu Li tidak mengerti banyak tentang seni perang. Yang sedang berkata, dia tahu untuk menyerang orang-orang yang memimpin. Itu cara yang efektif. Dia adalah Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis dan manik jahatnya bisa mempertahankan sebagian besar serangan. Secara alami, dia akan mengejar musuh-musuhnya yang terkuat. Setiap kali 4 ras alien akan menjatuhkan korban besar di sisi manusia, ia akan terbang untuk mengalahkan musuh. Seorang prajurit yang tidak mampu hanyalah seorang prajurit, tetapi seorang komandan yang tidak mampu akan mengeluarkan satu tim prajurit yang tidak mampu. Kekuatan dan kemampuan seorang komandan pasukan sangat penting. Dengan hilangnya Asmodean Lord dan Lu Li yang tak terkalahkan, kedua belah pihak tidak seimbang. Tentu saja, kekuatan tempur mereka bukan pertandingan. Lu Renhuang dan Patriark Penegakan Hukum juga tak terbendung seperti Lu Li. Mereka menembus formasi musuh seperti pedang tajam. Tidak ada yang bisa menahan serangan mereka. Patriark Jiang, awas. Di sebelah kiri, seseorang berteriak ketakutan. Kakek besar 3 sedang bertarung melawan seorang barbar ketika dia mendengarnya. Dia melihat ke atas. Yang membuatnya ngeri, dia menemukan Jiang Tianxun pucat dan tampak ada cahaya hijau di matanya. Di nadi tangannya, beberapa serangga bergerak. Tidak, racun Fodo. Kakek 3 agung dalam kesulitan. Dia terbang sekaligus dan menamparkan di belakang kepala Jiang Tianxun untuk menjatuhkannya. Jiang Tianxun telah diracuni. Jika dia tidak dikendalikan, dia akan kehilangan akal dan mulai membunuh orang-orangnya sendiri. Bawa kembali Patriark Jiang dan bekukan dia segera. Teriak kakek 3. 2 datang untuk mengambil Jiang Tianxun kembali. Kemudian, kakek 3 berteriak kepada Wigbat, Grandmaster, sedikit bantuan di sini. Lu Li mendengar pesan itu dan berbalik. Yang pertama dia lihat adalah Jiang Tianhun dibawa pergi. Lu Li meledak marah. Itu adalah kakek Jiang Qiling. Jika dia meninggal, apa yang akan dikatakan Lu Li padanya? Lu Li tidak berani berteriak balik karena takut Jiang Qiling akan tahu. Dia hanya bisa memberikan jawaban yang samar, kakek 3 besar, urus sisanya. Wosh! Bedwig menabrak tentara Fodo Rache seperti bintang jatuh. Lebih dari selusin yang kuat ditumbuk sampai mati. Setelah itu, Bedwig melonjak lagi dan turun pada prajurit Fodo Rache lain di dekatnya. Mayoritas dari mereka ada di sana. Ketika daerah ini hampir bersih dengan prajurit Fodo Rache, Lu Li menerbangkan manik jahat ke arah lain. Yang mengganggunya adalah bahwa keempat ras alien melarikan diri ke arah yang berbeda. Prajurit Fodo Rache menyebar di mana-mana. Dia hanya bisa pergi ke tempat kelompok mereka dikumpulkan. Dengan semakin banyak dari mereka sekarat dan terluka, sisa dari 4 ras alien mulai melakukan serangan balik dengan putus asa. Tentara manusia dan pejuang yang kuat terus mendesak. Lembah hanya bisa membiarkan beberapa dari 4 ras alien melarikan diri. Mayoritas tahu bahwa tidak ada jalan keluar dan berpikir mereka mungkin juga berjuang sampai mati. Serangan balik mengambil korban lebih berat di sisi manusia. Sebagian besar korban adalah karena ras Fodo dan Asmodean. 4 ras alien telah bekerja sama dengan sangat baik dengan perisai balap barbarian di depan dan Feder Rache memberikan bantuan udara. Perlombaan Fodo akan tinggal di belakang untuk melepaskan racun dan Asmodean terutama melakukan serangan diam-diam. Taktik pertempuran ini bisa berimplikasi besar pada sisi manusia. Banyak prajurit Fodo Rache yang tangguh telah menyiapkan Fodo Poison di tangan mereka. Target mereka bukanlah pejuang manusia biasa, melainkan bapak bangsa dari Aula Pembantai Iblis atau talenta muda. Semakin banyak leluhur dan bakat dikirim kembali ke kota Pembantai Iblis setelah mereka diracuni. Saat ini, belum ada obatnya. Mereka harus dibawa kembali untuk dibekukan. Beruntung bagi mereka bahwa Paman 9 dari keluarga Jun telah menangkap tuan dari Fodo Rache. Lu Li masih yakin bahwa segalanya akan berbalik karena Leng Wuxin juga mencoba mengembangkan obatnya. Lu Li mendesak maju dalam Wigbat. Lu Renhuang dan Patriark Penegakan Hukum keduanya memiliki Mystic Armor sehingga kemungkinan mereka diracuni kecil. Perlombaan Fodo harus ditransmisikan dalam darah untuk memberikan pengaruh dalam tubuh. Selama Lu Renhuang dan Patriark Penegakan Hukum tidak terluka, mereka akan aman dari racun Fodo. Pertarungan berlangsung dari sore hingga tengah malam. Hanya sedikit lebih dari 2 juta dari 4 ras alien mampu melarikan diri. Dari 7 juta lainnya, lebih dari setengahnya terbunuh. Jumlah 4 ras alien yang bisa melawan secara teratur kurang dari 1 juta.
Dari mereka yang mati, lebih dari setengahnya dibantai oleh Lu Li atau mati karena dia. Sudah lama, Lu Li takut kalau Tuan Asmodian akan kembali jadi dia memerintahkan prajurit manusia untuk kembali. Kembali, Patriark Penegakan Hukum tidak mengerti. Jika mereka bisa melanjutkan, dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka akan bisa melenyapkan 1 juta musuh itu. Mengapa mereka kembali saat ini? Para leluhur lainnya dari Aula Pembantai Iblis memiliki pertanyaan yang sama. Karena itu, mereka tidak mulai menarik kembali tepat waktu. Lu Li baru saja diangkat sebagai Grand Master dari Aula Pembantai Iblis. Otoritasnya belum sepenuhnya diakui. Jika itu adalah Xing Mu, mereka akan segera melaksanakan perintahnya dan tidak ada yang berani menyuarakan keraguan. Bang! Menghancurkan barbarian alam abadi bumi, Patriark Penegakan Hukum beralih ke Manik Jahat dan bertanya, Grand Master. Bagaimana kalau kita tinggal 1 jam lagi? Itu tidak bisa diterima. Lu Li menjawab dengan sikap suka memerintah. Dia bertekad, tetapi dia tidak menawarkan penjelasan mengapa dia ingin mundur. Patriark Penegakan Hukum berkata setelah berpikir, biarkan tentara kembali dulu. Semua diakon tetap dan bertarung. Mereka yang bisa menjadi diakon harus setidaknya berada di alam sovereign manusia sementara sebagian besar prajurit berada di alam abadi atau alam mulia. Banyak prajurit yang tidak senang diberitahu demikian oleh Patriark Penegakan Hukum. Lagi pula, mereka bersenang-senang dalam pertarungan ini. Mereka akan memusnahkan sisa 4 ras alien dan sekarang mereka harus kembali. Yang sedang berkata, para prajurit harus mundur karena mereka diperintahkan untuk melakukannya. Jumlah prajurit yang kuat menyumbang 1/10 dari seluruh pasukan. Tidak akan lama bagi mereka untuk kembali ke kota. Tentu saja, jumlah realm sovereign manusia dan bumi realm immortal realm tinggal di belakang telah mencapai ribuan. 1 jam telah berlalu, dan mayoritas pasukan dapat mundur kembali ke kota. Di medan perang, setelah putaran serangan lain dari mereka yang tinggal dan Lu Li, 3 hingga 400 ribu ras alien terbunuh. Kembalilah sekarang. Aku akan mengurus sisanya. Lu Li mengatakan kepada Patriark Penegakan Hukum lagi. Yang terakhir mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kalau kita membiarkan para leluhur tetap tinggal dan mengirim yang lain kembali lebih dulu? Lu Li melihatnya. Ada 50 hingga 60 patriark. Untuk membawa mereka semua ke Bedwick adalah sedikit peregangan. Dia memikirkannya. Pilih 20 dari patriark yang paling cakap dan biarkan mereka tetap di sini. Kakek buyut, kamu kembali ke kota untuk mengambil kendali. Juga, aku akan meminta Master Balap Fodo dibawa kembali ke kota. Cobalah untuk mendapatkan perbaikan darinya segera mungkin. Petik 2. Selama pertarungan ini saja, hampir 10 patriark dan diakon yang lebih besar diracuni. Lu Li belum tahu angka pastinya. Tetapi racun Fodo harus diperbaiki atau mereka yang diracun akan mati cepat atau lambat. Patriark Penegakan Hukum berkata kepada Luren Huang, sekarang, kamu tinggal dengan 20 patriark untuk membantu Grand Master. Aku akan kembali dengan sisanya. Ayo pergi. Patriark Penegakan Hukum memulai perjalanannya kembali. Namun, tepat pada saat itu, ruang di depannya telah terkoyak. Bayangan hitam menyelinap keluar dari celah. Mata merahnya hanya berbicara tentang kedinginan dan teror. Suara itu terdengar seperti dikirim dari neraka, kakek buyut. Lu Li, kau telah membantai bangsaku. Sekarang, aku akan menguburkan kakek buyutmu dengan almarhum. Lord Asmodian kembali. Bab 851. Oh tidak, saat Tuan Asmodian muncul, Lu Li berteriak. Dia telah merencanakan untuk menunggu mereka yang kembali untuk tiba di kota, dan kemudian memasukkan sisanya ke dalam manik jahatnya. Dia pikir itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika Tuan Asmodian kembali. Aku hanya perlu waktu untuk 1 dupa untuk terbakar, hanya 1. Lu Li menyesal dan marah. Dia menerbangkan manik-manik jahat ke Patriark Penegakan Hukum dan berteriak pada saat yang sama, menyebar dan lari. Ini perintah. Pelanggar akan dihukum dengan hukuman mati. Para leluhur yang tinggal berkumpul di sekitar Patriark Penegakan Hukum karena mereka pikir mereka harus bekerja sama untuk berurusan dengan Dewa Asmodian. Ketika mereka pertama kali mendengar suara Lu Li, mereka tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, otoritas Lu Li belum ditetapkan. Mereka tidak terbiasa diperintahkan olehnya. Yang sedang berkata, paruh kedua kata-kata Lu Li mengejutkan mereka. Lu Li adalah Grand Master. Bagaimana mereka bisa melanggar perintah Grand Master? Setelah ragu-ragu sebentar,
mereka mulai berlari ke arah yang berbeda. Bang! Patriark Penegakan Hukum sudah dikejutkan oleh Dewa Asmodean. Bahkan dengan peringkat ke-8 Mystic Armor dan makna mendalam yang khusus dari bumi sebagai mekanisme pertahanan tambahan, Patriark Penegakan Hukum terpukul di bahu kirinya. Pergilah ke neraka. Patriark Penegakan Hukum tidak mencoba melarikan diri. Dia bergerak sedikit untuk menghindari terluka di bagian vital. Dia mengayunkan tongkat besinya ke Dewa Asmodean. Dia yakin tentang kekuatan serangannya karena makna mendalam berhubungan dengan kehancuran. Jika Lord Asmodean melakukan pemukulan, dia setidaknya akan terluka jika tidak mati. Apa yang mengejutkan Patriark Penegak Hukum? Lord Asmodean hancur dan lenyap karena pemogokan. Tapi dia ada di sana, menikam Patriark Penegakan Hukum. Bukankah ini Dewa Asmodean yang asli? Swiss. Dari belakangnya terdengar suara robekan. Dia sudah bisa merasakan kedinginan di punggungnya. Tulangnya membeku ketakutan. Dia menyadari dengan kekecewaannya bahwa pedang itu menghampiri hatinya. Tuan Asmodean di sini untukmu. Teriakan yang sekeras petir datang. Dari kiri Tuan Asmodean datang tombak panjang yang bisa menembus celah untuk mencapai punggung Tuan Asmodean. Di sekitar ujung tombak itu ada sensasi dingin. Itu harus terkait dengan makna es yang mendalam. Dewa Asmodean mendengus. Alih-alih mengejar Patriark Penegakan Hukum, Dewa Asmodean mengambil kembali pedang dan berbalik untuk melindungi tombak. Bang! Tombak itu menekan ke depan dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Itu menyenggol menjauh dari pedang dan menembus ke dalam tubuh Dewa Asmodean. Namun, tubuh ini meledak sekaligus. Lord Asmodean telah lolos dalam sepersekian detik. Baik, Lu Li telah mengamati dari kejauhan. Dia merasa lega bahwa Lu Renhuang telah menyelamatkan Patriark Penegakan Hukum. Jika bukan karena Lu Renhuang, Patriark Penegakan Hukum bisa terluka parah. Wosh! Dia menerbangkan Wigbat ke Lu Renhuang dan Patriark Penegakan Hukum. Setelah dia tiba, Lu Li berteriak, "Jangan melawan ini. Aku akan membawamu ke dalam." Patriark Penegakan Hukum tidak menentang. Dia segera datang. Tapi Lu Renhuang berbeda. Dia harus melakukannya karena ada bayangan yang terbebas dari kekosongan di belakangnya. Itu datang ke kakinya. Jika Lu Renhuang telah memasuki Wigbat tanpa menggunakan Suan energi untuk bertahan, dia akan kehilangan kakinya. Tongkang! Lu Renhuang berteriak. Di sekujur tubuhnya naik lapisan es tebal. Dia menusuk tombak ke bawah. Dia tidak akan menghindar. Jika Dewa Asmodean berani terus menyerang, dia yakin dia bisa menyodoknya. Berdengung. Di atas kepala Lu Renhuang, ruang terkoyak lagi. Namun Dewa Asmodean lain muncul. Yang di belakang Lu Renhuang masih di sana dan sekarang ada yang lain. Lu Renhuang merasa terganggu. Tidak heran Xingmu dibunuh oleh Dewa Asmodean. Mode serangan ini luar biasa. Tidak ada yang tahu yang mana yang asli dan semuanya bergerak sedemikian cepat. Berdengung. Ketika Lu Li mengambil Patriarch of Law Enforcement, dia melepaskan sejumlah kecil Feather Wind sekaligus dan menyebarkannya di sekitar Lu Renhuang. Ayah, lakukan apa yang aku katakan. Dimanapun kamu melihat beberapa riak, tusuklah. Jangan ragu, Lu Li berteriak. Baik, Lu Renhuang balas berteriak. Dia melihat dari dekat dengan kekuatan psikis. Segera, ia menemukan fluktuasi di Feather Wind di sebelah kirinya. Dia melemparkan tombaknya ke arah itu tanpa ragu-ragu. Dentang. Itu adalah suara logam yang saling menabrak. Lu Renhuang sangat bersemangat karena dia telah menikam Dewa Asmodean yang asli kali ini. Lu Li mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar bisa merasakan di mana Dewa Asmodean berada. Hahaha. Lu Renhuang dipenuhi dengan sukacita. Orang Asmodean tidak terampil dalam pertempuran tatap muka. Bakat sejati mereka terletak pada serangan dan pembunuhan yang dilakukan secara diam-diam. Lu Renhuang tidak akan khawatir selama dia bisa tahu di mana sebenarnya Dewa Asmodean itu berada bahkan ketika dia berada di alam yang lebih tinggi. Kehadiran nyata Tuan Asmodean itu melintas ke celah di ruang angkasa lagi. Lu Renhuang melihat sekeliling dan menemukan jejak di sebelah kanannya. Dia bergerak. Dentang. Dewa Asmodean harus melindungi serangan itu dengan senjatanya atau dia akan mati di tangan Lu Renhuang. Asmodean adalah penyerang ganas tetapi pertahanan mereka lemah. Hanya lebih kuat dibandingkan dengan ras Fodo dan ras Bulu. Tapi pertahanan Asmodean bukan tandingan pertahanan barbarian. Lord Asmodean mendengus dingin. Dia tidak muncul kali ini, tetapi di detik berikutnya, dia muncul di samping seorang patriark dan tiba-tiba menikam kepalanya. Wosh, wosh,
Wosh! Para leluhur dan diaken lainnya terbang berkeliling. Namun, mereka terlalu lambat dibandingkan dengan Dewa Asmodean. Luli merasa kasihan pada mereka. Dia membawa Luren Huang ke manik-manik jahat terlebih dahulu dan kemudian terbang ke para leluhur satu per satu untuk memasukkannya ke dalam. Tidak, bukan kakek buyutku. Ketika Dewa Asmodean muncul kembali setelah dia membunuh 3 orang, dia berada di dekat kakek 3 besar Luli. Luli berteriak, Tuan Asmodean, jika kamu berani membunuh kakek buyutku yang 3, aku bersumpah akan memusnahkan para Asmodean. Ha, ha, ha. Dewa Asmodean tertawa lebih dari bahagia, ini kakek buyutmu. Luar biasa. Bang, Lord Asmodean merobek kepala kakek buyut Lu Yang Lu. Meskipun dia mengenakan baju besi relasi kuasi, itu tidak cukup untuk menghentikan pedangnya. Sebelumnya, Little White telah menggigit pedang. Entah bagaimana, Dewa Asmodean telah memperbaikinya. Sekarang, itu bahkan lebih kaku dari relik kuasi. Bang, bang, bang. Dewa Asmodean menyeret pedang keluar dan menebas anggota badan kakek 3 besar, memotongnya. Pada saat Luli tiba, kakek buyutnya yang 3 telah berubah menjadi tumpukan daging cincang. Ah, tidak, Tuan Asmodean, pergilah ke neraka. Teriakan marah Luli bergema ke awan. Di dalam aula di dalam manik jahat, Patriark Penegakan Hukum dan Luren Huang keduanya mengetahui apa yang terjadi. Itu menyedihkan. Kakek besar 3 adalah sepupu Patriark Hukum Penegakan, salah satu prajurit senior keluarga Lu. Sayang, melihat Luli, Jiang Qiling ingin menghiburnya tetapi tidak menemukan kata-kata. Luli tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka saat ini. Dia tersedak kesedihan dan terus membawa orang lain ke dalam Wickbed. Hahaha. Dewa Asmodean tertawa liar ketika dia terus membunuh lebih banyak prajurit manusia. Ribuan prajurit tidak bisa melarikan diri sekaligus. Yang lebih penting adalah itu, perisai atas kota telah diaktifkan. Meskipun beberapa telah melarikan diri ke gerbang kota, orang-orang di dalamnya tidak dapat membuka perisai untuk membiarkan mereka masuk. Jika Tuan Asmodean mengambil kesempatan untuk memasuki kota, itu akan menjadi mimpi buruk bagi semua orang di dalam jika itu akan terjadi. Jelas, Luli memperhatikan fakta ini. Dia berteriak hanya sesaat, aku Luli. Aku memerintahkanmu untuk membuka perisai. Jika Dewa Asmodean berani masuk, aku akan membunuhnya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Baik Patriarki Penegakan Hukum dan Luren Huang terkejut. Begitu perisai dinonaktifkan dan dibuka, Lord Asmodean mungkin masuk. Itu akan menjadi bencana bagi jutaan pejuang manusia di kota.